Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Safrizal, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, akan menyampaikan materi mengenai peradaban Islam di Spanyol. Untuk pokok pembahasan peradaban Islam di Spanyol, di sini ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu masuknya Islam ke Spanyol, yang kedua perkembangan politik di Spanyol, yang ketiga masa keamiran dan kekhalifahan, dan keempat periode Muqtafaif, dan kelima periode Murabitun, yang keenam dinasti Bani Ahmar, yang ketujuh pembangunan peradaban di Spanyol, yang kedelapan pusat-pusat peradaban Islam di Spanyol, dan yang kesembilan mundurnya peradaban Islam di Spanyol. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu masuknya Islam ke Spanyol. Nah, peradaban Islam di Spanyol ya bermula dari serangkaian penaklukan oleh bangsa Arab pada abad ke-7 dan 8 dan sampai pada Spanyol kira-kira tahun 711 Masehi. Sebelum penaklukan Spanyol ya, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada Khalifah Abdul Malik. Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur daerah itu. Dengan seiringnya perjalanan waktu, kekhalifahan selanjutnya diteruskan oleh Khalifah Al-Walid, di mana kekhalifahan Al-Walid ini dalam prosesnya penaklukan Spanyol ada 3 pahlawan Islam yang memimpin pasukan ke sana ya, yakni Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nushair. Mereka bertiga mempunyai peranan penting, yaitu Tariq Ibnu Malik bersama pasukannya adalah rombongan yang pertama kali melakukan penyerbuan ke daerah Andalusia pada tahun 91. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik dalam ekspansi Islam ke Spanyol. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa Tarif ini ya, dia ini sebagai awal mulanya atau perintis dan penyelidik dalam ekspansi Islam ke Spanyol. Tarif dan pasukannya melintasi selat yang menghubungkan antara benua Eropa dan Afrika ya, dengan suatu pasukan perang, yaitu yang berjumlah 500 orang, diantaranya adalah tentara berkuda. Suksesnya ekspedisi yang dicapai oleh Tarif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik di Spanyol saat itu. Nah, ini memicu gubernur Afrika untuk membantu mengirim pasukan, yaitu berjumlah 7.000 personil di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Mereka menyeberangi selat antara Afrika Utara dan Eropa itu dengan kapal-kapal yang telah disediakan oleh Julian sebagaimana penyeberangan pertama kali yang dilakukan Tariq bin Malik. Nah, dengan dikuasainya daerah ini ya, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Setelah mengalahkan Raja Roderick dalam pertemuan di Bacca, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Sebelum Tariq berhasil melakukan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nuzair di Afrika Utara. Nah, Musa di sini mengirimkan tambahan pasukan 5.000, sehingga pasukan Tariq ini bertambah menjadi 12.000 orang. Nah, jumlah ini tidak sebanding ya dengan pasukan Goting yang jumlahnya 100.000 lebih besar. Rupanya Musa ibnu Nusair juga ingin berpartisipasi dalam peperangan menaklukkan negeri hijau yang subur itu. Nah, dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat, dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkannya. Setelah Musa berhasil melakukan Sidonia, Camona dan Sevilla dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Orejuela, Musa ibnu Nusair melanjutkan ekspedisinya hingga bertemu pasukan Tariq ibnu Zaid, sehingga mereka melakukan perjalanan bersama-sama ke utara, ke kota Saragossa dan Navarre. Yang kedua, perkembangan sosial politik dakwah Islam di Spanyol. Dalam perkembangan dakwah Islam di Spanyol, di sini terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama yaitu pada tahun 701 11 sampai 755 Masehi, di mana pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus dengan masa jabatan 3 tahun. Pada masa ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Gangguan yang berasal dari luar itu berupa sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tinggal di daerah pegunungan,
Sedangkan dari luar yaitu perselisihan antara elit penguasa, perbedaan etnis dan golongan, serta terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang masing-masing mengaku bahwa mereka lah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ya. Nah, perbedaan pandangan politik itu menyebabkan sering terjadinya perang saudara sehingga terjadi pergantian wali atau gubernur setiap 20 kali dalam jangka waktu yang amat singkat. Namun pada tahun 746 Masehi, wali gubernur Spanyol Yusuf Al-Fihri memenangkan perang saudara tersebut dan menjadi seorang penguasa yang tidak terikat kepada pemerintah di Damaskus. Dan selanjutnya pada periode kedua, yaitu pada tahun 755 sampai 912 Masehi, pada periode ini Spanyol ya di bawah pemerintah yang bergelar Amir atau Panglima Gubernur. Amir ini yang pertama yaitu Abdurrahman I yang memasuki Spanyol, yaitu dengan gelar Abdurrahman ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Abdurrahman ad-Dakhil adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Nah, Abdurrahman I ini memerintah selama 30 tahun ya lamanya, namun memiliki kekuasaan yang lemah karena berusaha menekan perlawanan dari pendukung Al-Fihri tadi, yaitu pada periode yang pertama, yaitu pemimpin Al-Fihri. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik ataupun peradaban Islam. Pada saat itu mulai mengalami perkembangan yang begitu dahsyat dan mampu memperluas wilayah kekuasaan daerah Spanyol. Nah, untuk pertama kalinya Abdurrahman ad-Dakhil ini mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah memprakarasai tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu, pemikiran filsafat juga mulai pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman al-Ausat. Nah, dalam penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini ya adalah Abdurrahman ad-Dakhil, Hisam I, Hakam I, Abdurrahman al-Ausat, Muhammad bin Abdurrahman, Muzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Yang selanjutnya ada periode ketiga yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Nah, pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintah cucu Abdullah yang bernama Abdurrahman III. Ia menggantikan pada tahun 912. Abdurrahman III dengan cepat mengembalikan kekuasaan Umayyah atas Al-Andalus dan bahkan Afrika Utara bagian barat. Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Nah, pada periode ini ya, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah itu bermula ketika dia mendengar bahwa Muqtadir atau khalifah Daulah Bani Abbas ini dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Dan ia berpandangan bahwa saat yang tepat untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah, sehingga keamiran di Spanyol sekarang memiliki kedudukan setara dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan kekhalifahan Syiah di Turis. Pada periode ini ya, umat Islam sudah mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Di sini juga Abdurrahman III sudah mendirikan Universitas Cordona, perpustakaan yang memiliki ratusan ribu buku. Pada masa ini juga Abdurrahman sudah menjejaskan masyarakatnya dan kemakmuran yang terjamin. Nah, Abdurrahman III adalah seorang raja yang teramat sangat lama memerintah. Lamanya itu selama 50 tahun lamanya. Masa pemerintahan ini Abdurrahman III adalah masa yang amat gemilang dan sejarah Arab Spanyol. Segala perselisihan itu dapat dihapuskan, pemberontakan dipadamkan, dan perpecahan disatukan kembali. Yang selanjutnya periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Spanyol sudah terbagi atau terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan atau al-Mulkut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Tabelo, dan sebagainya. Namun pada periode ini juga kembali masuki pertikaian intern, di mana setiap terjadi perang saudara ada di antara pihak-pihak yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Mereka mencari kesempatan di balik kekacauan politik dan melemahnya Islam di Spanyol. Mereka ini maksudnya orang-orang Kristen ini pada periode ini mulai mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan kepada umat Muslim. Yang kelima, periode kelima yaitu pada tahun 1086 sampai
1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Wahhabitun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muawiyah. Berikutnya masa keamiran dan kekhalifan di Spanyol. Masa keamiran. Pada tahun 745 sampai 902 Masehi ya, Spanyol berada di bawah pemerintah seorang yang bergelar Amir. Amir itu adalah panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I tadi, yang memasuki Spanyol tahun 138 sampai 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhlil yang masuk ke Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman ad-Dakhil, Hisam I, Hakam I, Abdurrahman al-Ausad, Muhammad bin Abdurrahman, Muzair bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Yang kedua pada masa kekhalifahan. Nah, pada masa kekhalifahan ini, pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan ya, di mana di sini Abdurrahman III ini sudah mendirikan sebuah universitas Kodora dan perpustakaan yang dimana memiliki ribuan atau ratusan buku-buku di dalamnya. Nah, awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol ini adalah ketika Hisam naik tahta dalam usia 11 tahun. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. Tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memimpin Cordova menghapuskan jabatan Khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah ke negara-negara kecil ya, yang berusaha di kota-kota tertentu. Gelar Khalifah dipakai oleh Bani Umayyah di Spanyol mulai tahun 129 Masehi. Nah, tadi yang kota-kota dipecil itu pada periode keempat, di mana di sini Spanyol ini sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Itu terjadi pada periode keempat. Nah, dalam khalifah besar ini yang memerintah pada saat itu ada 3 orang, yaitu Abdurrahman an-Nasir, yaitu pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang kedua diteruskan oleh Hakam II, yaitu 961 sampai 976 Masehi. Dan terakhir yaitu diteruskan oleh Hisham II, yaitu pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu periode Muluk at-Tawaif. Nah, pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah perintah raja-raja golongan atau Mulkut at-Tawif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lainnya. Yang terbesar di antaranya adalah Abadiyah di Seville. Munculnya Muluk at-Tawif, dinasti-dinasti kecil, secara politis telah menjadi indikasi akan kemunduran Islam di Spanyol. Nah, karena dengan terpecahnya kekuasaan menjadi dinasti-dinasti kecil, maka kekuatan pun ikut terpecah-pecah dan lemah. Melihat kesempatan di balik kekacauan politik dan melemahnya kekuatan Islam, maka kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh pihak Kristen untuk pertama kalinya mengambil inisiatif penyerangan pada umat Muslim. Pada tahun 1080 Masehi, Alfonso dengan 3 kerajaan Kristen ini sudah dapat merebut Galicia. Leon Castile berhasil menguasai Toledo dan Bani Zu'an-Nur. Demikian juga dengan kerajaan Kristen, Aragon berhasil merebut Huesa, Saragossa, Tortosa, dan Kenida. Yang selanjutnya ada periode Murhabitun. Jadi dinasti Murhabitun pada awalnya adalah sebuah kegiatan militer keagamaan yang didirikan pada abad 11 ya. Murhabitun atau Al-Muwariyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Nama Al-Muwariyun ini berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka ya. Pada awalnya mereka menempati Ribat. Ribat itu sejenis dengan masjid atau surau yang kita kenal dengan sekarang. Nah, di sini ini fungsi dari masjid ini sebagai tempat ibadah dan penyebaran dakwah, sekaligus itu sebagai tempat perlindungan mereka dalam pertahanan. Nah, asal-usul dinasti ini berasal dari Lentuna, salah satu dari suku Sanhaja yang suka mengembara di padang Sahara. Mereka juga terkadang disebut Al-Mulasimun, yaitu orang-orang yang bercadar. Dan pada periode ini, mazhab yang sering digunakan yaitu mazhab Maliki, di mana bahasanya juga bahasa Arab dan bahasa Spanyol. Kemudian memilih kota Seville menjadi ibu kota kedua setelah di Afrika Utara. Pada tahun 1106, Yusuf bin Tafin meninggal dunia dalam usia 100 tahun dengan mewarisi wilayah yang luas meliputi Afrika Utara, Maroko,
Aljazair sampai Senegal, Spanyol, Liberia Selatan, dan Kepulauan Atlantik. Akan tetapi penguasa-penguasa sesudah bin Tasfin adalah raja-raja yang lemah, sehingga pada tahun 1143 Masehi kekuatan dinasti ini berakhir. Pada masa dinasti Murabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen, tepatnya tahun 1118 Masehi. Nah, sepeninggal dinasti Murabitun tahun 1943, di Spanyol muncul kembali dinasti-dinasti kecil, tapi tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahunan lah gitu, sampai akhirnya dipersatukan kembali oleh dinasti Muhammadun. Baik, selanjutnya ada periode Al-Muwahhidun tadi. Nah, jadi Muwahhidun itu merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara ya tadi. Namun tidak berselang lama, dia akan kembali lagi ke dinasti-dinasti yang sebelumnya. Jadi di sini Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama lebih 1 tahun, 1 abad. Pelopor dan sekaligus sebagai pendiri Muhammadun adalah Muhammad bin Tumart yang lahir di Atlas tahun 1082 Masehi. Dia ini berasal dari salah satu suku barbar ya, dari kabilah Masmudah, pegunungan Atlas Maroko. Sebutan yang diberikan kepada pengikut Ibnu Tumart adalah Al-Muwahhidin, yang berarti penegak tauhid. Tauhid itu adalah keesaan Allah, yang menolak segala bentuk pemahaman at-tazim atau menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai bentuk atau anthropomorfisme yang berkembang di bawah dinasti Murabitun. Nah, dalam bidang ideologi ia berpaham Al-Asy'ariyah, sedangkan bidang tasawuf ia memilih paham yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, dan bidang fikih dia menganut mazhab Maliki juga. Ibnu Tumart sangat keras dan terkadang kasar dalam menanamkan moral dan kepercayaan agama. Dan yang selanjutnya itu ada periode Bani Ahmar. Apa sih yang dimaksudkan periode Bani Ahmar itu? Nah, jadi di sini pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada. Jadi pada Bani Ahmar ini kekuasaan Islam itu hanya terfokuskan kepada daerah Granada ya. Nah, di bawah dinasti Bani Ahmar, yaitu sekitar tahun 1235 sampai 1492 Masehi. Nah, Bani Ahmar atau bangsa Mor ini atau Moria, bangsa yang berasal dari daerah Afrika Utara ya, didirikan oleh Sultan Muhammad bin Al-Ahmar atau Bani Nasr yang masih keturunan Said bin Ubaidah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari suku Kharaj di Madinah. Semula kerajaan ini hanya kerajaan kecil, namun dengan cepatnya kerajaan ini menjadi kerajaan kuat dan megah hingga 2,5 abad lebih kuasa. Pada masa ini dibangun istana Alhambra. Nah, jadi pada periode ini terjadi sebuah pembangunan yaitu yang disebut dengan istana Alhambra. Baik, pokok pembahasan selanjutnya itu mengenai pembangunan peradaban di Spanyol. Nah, jadi tidak kalah penting juga pembangunan di Spanyol juga mengalami perkembangan yang pesat, yaitu terutama pada pembangunan istana, pertamanan, dan pemandian umum. Nah, di sini terdapat beberapa jenis istana-istana megah, diantaranya adalah Istana Javaria di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Makmun, dan Istana Alhambra, dan Istana Hamra di Granada. Selain istana juga, ini Istana Merah ini dikelilingi oleh benteng dengan plesteran yang kemerah-merahan. Yang lebih unik lagi pada bagian luar dan dalam istana ini ditopang oleh pilar-pilar panjang sebagai penyangga juga penghias Istana Alhambra. Itu mengenai pembangunan peradaban Islam di Spanyol yang sudah sangat pesat sekali dan juga sangat megah. Yang selanjutnya ada sektor pembangunan pertanian, irigasi, industri, dan perkapalan dan perluasan perdagangan. Nah, dalam pertumbuhan Islam di Spanyol, ini wilayah Spanyol ini sangat subur sekali ya, sehingga dalam pemanfaatnya oleh pemerintah sangat efektif dalam berbagai pengolahan, baik itu dalam perkebunan, baik tebu, kapas, padi, dan jeruk, sehingga dalam pertanian ini dapat memajukan kemajuan dalam bidang pertanian, yaitu dapat membawa masyarakat dalam bidang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir dalam pembangunan yaitu dalam pembangunan masjid dan perkotaan. Dalam Spanyol juga Islam berhasil membangun peradaban yang tinggi di Spanyol. Ini dibuktikan dengan bangunan-bangunan fisik memiliki seni arsitektur tinggi seperti masjid-masjid besar, perpustakaan, dan lain-lain. Di antara pembangunan fisik yang megah adalah Masjid Cordova tadi yang sangat megah. Kota Az-Zahra, Masjid Seville, termasuk pembangunan pabrik senjata di Cartagena dan Cadiz. Selanjutnya pusat-pusat peradaban Islam Spanyol. Nah, Cordova dan Granada di masa Bani Umayyah mengalami perkembangan yang pesat. Nah, banyak perkembangan pembangunan dilaksanakan seperti istana dan masjid-masjid.
Kota ini diperluas dengan memperbesar tembok yang mengelilinginya, dan Sevilla merupakan kota yang indah, terletak di tepi sungai Guadalquivir, dan berdirinya sebuah jembatan dengan gaya arsitektur Islam yang mempunyai 16 lengkungan dalam gaya Romawi, menghubungkan Cordova dengan daerah pinggiran di gerbang sungai, sedangkan di sebelah barat jembatan itu berdiri Istana Alcazar. Perkembangan ini terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman an-Nasir di pertengahan abad ke-10. Cordova juga terkenal dengan barang-barang kerajinan dari perak, sulaman-sulaman dari sutra dan kulit, yang mempunyai bentuk khusus. Pada masa ini juga ya, Cordova menjadi pusat ilmu pengetahuan dan berdirinya Universitas Cordova. Nah, di samping itu juga banyak sekali koleksi buku-buku. Ini sekitar 400.000 judul buku kalau tidak salah ya. Begitu juga dalam bidang pertanian dengan pembangunan irigasi yang baik, membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga mampu membangun beberapa daerah. Jadi selain sektor ilmu pengetahuan, juga di Spanyol juga terkenal dengan sektor pertanian yang sangat subur, sehingga dapat memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Baik, pokok pembahasan yang terakhir yaitu mundurnya peradaban Islam di Spanyol. Nah, mundurnya peradaban Islam di Spanyol ini terdapat faktor dari dalam maupun dari luar. Ya, yang pertama itu adalah konflik Islam dan Kristen. Nah, konflik Islam dan Kristen ini, bangsa Kristen yang merasa dijajah oleh Islam berusaha untuk melawan dan merebut kekuasaan kembali ya. Orang-orang Kristen ini bersatu untuk melawan dan mengusir umat Islam dari Spanyol. Yang kedua itu tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, di mana di Spanyol ini sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah, di Damaskus orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mu'alaf itu, satu ungkapan yang dianggap merendahkan. Yang ketiga ada kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai perekonomian dan juga tidak jelasnya sistem peralihan pemerintah. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Nah, jadi yang kesulitan ekonomi ini mereka hanya terfokus pada ilmu pengetahuan sehingga pada perekonomian mereka itu sangat melalaikan sehingga menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris ya. Yang terakhir itu ada keterpencilan. Nah, Islam di Spanyol berada di sangat terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan di sana. Nah, itu mengenai mundurnya peradaban Islam di Spanyol. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi sejarah peradaban Islam di Spanyol. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada keliruan dalam bahasa dalam penyampaian saya. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini kepada teman-teman semuanya sehingga dapat bermanfaat bagi kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.